Baik, selamat pagi untuk kita semua. Video kali ini kita akan lanjut di materi terkait dengan struktur data. Jadi struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data di Python ya, di Python. Empat strukturnya, yang pertama list, tuple, dictionary, dan set. Yang pertama list ya. Jadi ini penjelasannya. List adalah koleksi data yang mutable atau dapat diubah, diurutkan, dan memungkinkan duplikasi. Ditulis dalam tanda kurung siku ya Bapak Ibu. Metode umum append, remove, pop, insert, dan sort. Jadi contoh code-nya membuat dan manipulasi list ya. Jadi kita mulai dengan struktur data list. Jadi kita kembali ke project kita. Misalkan kita buat hari ke folder baru di Visual Studio. Kita klik kanan saja di luar. Ya, new folder. Ya, hari keempat ya. Jadi ini hari keempat. Oke. Kita buat file baru di sini, misalkan namanya, coba kita lihat ya, latihan 1.py. Oke. Jadi kita mulai dengan menulis code terkait struktur data untuk bagian yang pertama yakni list ya. Kita perbesar dulu, kontrol tambah, tekan keyboard kontrol, tahan kontrol tambah, terus tekan tombol tambah ya. Oke, ini kita akan membuat dan memanipulasi list ya. Baik, kita buat dulu komentarnya. Ini komentarnya sehingga mudah kita ingat ya. Ini komentarnya, kemudian enter. Kita mulai menulis skripnya. Yang pertama ini kita buat variabel list, namanya buah sama dengan buka kurung siku, kemudian setiap itemnya diapit dengan tanda petik 2 atau petik 1 ya. Jeruk, mangga, dan juga pisang. Oke, kemudian kita lihat lagi, kita akan tampilkan atau print. Kita hapus saja pisangnya, kita ikut contohnya saja. Oke, kita tambahkan perintah print untuk mencetak ya. Print list awal ya, print buka kurung, bebas ya. Ini kita menggunakan fungsi f3 nya untuk mencetak di dalam print list awal buah tanda petik. Oke, jadi kita mencetak variabel buah ya, dimana dia akan tampilkan apel, jeruk, dan mangga ya. Kita coba jalankan. Kita jalankan dulu di terminal. Ini lihat Bapak, sudah muncul list awalnya apel, jeruk, dan mangga. Jadi kita bisa berhasil menampilkannya. Cara menampilkan listnya ini, coba kita running di Jupyter Shell-nya. Ini kita masih koneksi dengan kernelnya yang kita buat di virtual environment. Oke, sementara koneksi ya, ini list awalnya sudah muncul. List awalnya apel, jeruk, dan mangga. Jadi hasilnya sudah bisa kita lihat bersama ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Menambahkan elemen ya. Jadi kita mau tambah elemen di dalam list ya. Jadi elemen yang pertama kan isinya apel, kedua jeruk, ketiga mangga. Sekarang kita mau tambahkan elemen baru ya, yakni elemen pisang ya. Jadi kita menggunakan fungsi append ya. Jadi ini fungsi append, jadi variabel dot append, kemudian tambahkan elemen yang mau kita masukkan ya. Jadi enter buah dot append pisang ya. Kita cetak lagi, print. Setelah penambahannya gunakan f-string. Setelah penambahan buah, maka hasilnya kita coba hapus. Kita coba running ya. Ya, ini dia list awalnya. Ini setelah penambahan dia tambah pisangnya. Oke, jadi ini manipulasi listnya kita mulai lakukan dengan
fungsi append untuk menambahkan elemen. Oke. Jadi coba kita running di terminal. Ya, jadi juga ya. Sudah berhasil. Oke. Jadi kemudian kita lanjut lagi untuk menghapus elemennya. Jadi ini kita mau hapus elemennya, elemen list ya. Kita gunakan fungsi remove ya. Oke. Contoh kita mau hapus elemen misalnya jeruk ya, atau bebas ya. Nah, menghapus elemen ini kita langsung saja di nama elemennya buah.remove ya. Karena buah ini sudah isinya apel, jeruk, mangga, dan juga pisang. Sekarang kita mau hapus elemen jeruk ya. Kita gunakan fungsi remove. Oke. Bisa dilihat. Oke. Ya. Kita tambahkan di sini misalkan sudah ya, elemen buah ya. Saya rasa tidak perlu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita coba clear, kita jalankan lagi interaktif Windows ya. Setelah penghapusan bisa dilihat bahwa jeruk sudah tidak ada ya, sudah dihapus karena kita sudah menggunakan fungsi remove pada elemen jeruk ya. Kita running di terminal, apa hasilnya? Sama-sama ya. Jadi kita sudah berhasil menggunakan elemen remove untuk struktur data list ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di berikutnya untuk manipulasi list, mengakses elemen. Jadi kita mau akses elemen untuk menampilkannya ya. Jadi kita gunakan fungsi print tapi menggunakan indeksnya ya. Jadi misalkan mengakses elemen pertama, kita gunakan indeks 0. Jadi dia dihitung mulai indeks 0, 1 dan seterusnya. Jadi indeks 0 itu indeks yang pertama ya. Jadi misalkan kalau kita akses indeks 0 berarti dia tampilkan hanya apel aja ya. Ya, coba kita running. Ya, elemen pertama apel ya. Karena kita mulai dari indeksnya 0 ya. Jadi bisa ganti indeksnya di sini misalnya 2. Coba kita running. Atau 3 dan seterusnya, tergantung elemennya ya di dalamnya. Tapi perlu diingat bahwa elemen itu indeksnya itu dimulai dari 0 ya. 0, 1. 0 itu data pertama, elemen pertama, dan 1 elemen kedua dan seterusnya. Coba kita lihat ya, ini elemen kedua isinya pisang ya. Jadi setelah penghapusan itu apel, mangga, pisang. Ya, 0 itu apel, 1 itu mangga, 2 itu pisang. Ya, cara hitungnya indeks elemennya seperti itu. Coba kita tambahkan untuk elemen 3, akan terjadi error ya, karena elemen 3 nya belum ada di variabel buah atau list buah ya. Nah, ini error ya. List index out of range, artinya indeks yang kita akses ini tidak ada di dalam list yang dalam hal ini adalah buah ya, variabel buah ini. Oke, jadi perlu kita akses elemen sesuai dengan isinya di dalam ya, akses indeks sesuai dengan elemennya ya. Untuk 1 mangga ya, 0-nya apel ya, seperti itu. Cara untuk mengakses sudah. Terakhir kita mengurutkan listnya. Jadi cara mengurutkannya kita gunakan fungsi sort ya, sorting ya. Di Python ada fungsi namanya sort. Jadi kita tambahkan komentarnya mengurutkan list. Jadi kita tambahkan buah, variabel buah dot sort ya, itu dia langsung urutkan ya. Kemudian kita sorting, kita cetak ya. Setelah kita sorting, kita cetak menggunakan print f, fungsi f ya, print fungsi f. Kemudian kita coba save dan running. Iya, setelah dia sudah urutkan ya, apel, mangga, pisang. Jadi mulai dari huruf kecil dan huruf besar ya. Oke, misalkan kita tambah di sini
kita tambah elemen langsung saja di misalnya peer, kemudian kita coba running ya. Setelah diurutkan peer, mangga, pisang, ternyata dia belum urutkan ya. Kita coba cek lagi kembalinya, kita gunakan peer, kita coba running di Jupyter Cell. Oh tetap ya, jadi peer ini tetap dia belum bisa urutkan ya. Kita coba cek masalahnya gimana. Peer ya, apel, mangga, pisang sebenarnya ya, karena kita sudah ganti apel dengan peer untuk kita urutkan. Jadi pada saat menggunakan apel dia mengurutkan, sedangkan menggunakan peer dia tidak urutkan ya. Oh ya benar ya, kita coba lihat P ini kapital ya, kita harus, karena dia urutkannya berdasarkan alfabet ya, jadi huruf besar duluan ya. Ini sudah ya, sudah jadi ya. Jadi pastikan semuanya huruf kecil ya, karena dia urutkan sesuai alfabet. Jadi A huruf besar duluan ya, sampai A huruf kecil. Saya rasa ini sudah untuk listnya sudah ya. Ini keterangannya, silahkan dibaca. Kita lanjut lagi untuk struktur data tuple ya. Tuple mirip dengan list ya, tapi immutable artinya tidak dapat diubah setelah dibuat. Jadi ketika dia sudah buat, dia tidak bisa diubah. Yang ditulis dalam tanda kurung biasa, berguna untuk data yang tidak bisa diubah. Misalnya koordinat ya. Contoh kita buat di sini, kita akan menulis contoh kodenya, membuat dan mengakses tabel ya. Jadi kita gunakan contoh koordinat karena dia tidak bisa diubah ya. Oke. Kita buat file baru, new file latihan2.py ya. Latihan2.py, enter. Oke. Jadi kita mulai menulis ini ya. Kita tambahkan komentarnya. Kemudian kita langsung saja buat variabel tuple-nya, koordinat. Misalnya kita koordinatnya 2 titik saja, X dan Y 10,20. Kemudian kita tampilkan hasilnya, print. Misalkan kita gunakan koordinat awalnya, koordinat. Oke. Kemudian kita lanjut lagi untuk cetak, print elemen pertama, atau misalkan elemen pertama ini kita namakan dia X saja juga boleh. Nah, X. Ya, elemen pertama koordinatnya X, Y nya 1. Oke. Kita coba save. Hasilnya X nya 10, Y nya 20. Jadi seperti itu ya. Ini kita jalankan di terminalnya. Coba kita jalankan di Jupyter File, Jupyter Cell ini ya. Dia masih koneksi ya, karenanya karena kita file baru ya. Ini koordinat awalnya 10,20, dimana X sama dengan 10 dan Y sama dengan 20. Jadi tuple tidak bisa diubah ya. Koordinat 0 berarti 10 ya. Oke, jadi sudah saya rasa untuk ini tuple-nya. Jadi seperti itu, dia konstannya tetap ya. Coba kita tambahkan di sini, misalkan koordinat ya. Coba kita tambahkan koordinat 0. Ya, kita coba ubah, ini akan menghasilkan error ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa. Kita coba ya, kita coba ganti koordinat 0 ini sebelumnya 10, kita ganti dengan 15 ya. Coba kita running.
Ya awalnya kan 10, terus kemudian kita coba ganti dengan 15. Apakah dia berhasil? Ya ini error ya. Di bawah errornya to object does not support item assign, artinya dia tidak support untuk melakukan perubahan ya. Jadi dia merupakan struktur data yang tetap. Oke. Jadi saya rasa begitu, semoga dipahami. Oke, kita tambahkan komentar saja. Oke, saya rasa sudah. Kita coba running ulang lagi. Ya, ini berhasil ya. Nah, ini penjelasan elemen tuple diakses seperti list dengan indeks. Mencoba mengubah elemen tuple akan menyebabkan type error tadi ya. Oke, kita lanjut ke bagian 3, ini dictionary atau kamus biasanya. Jadi dictionary ini dia menyimpan data dalam pasangan key and value ya, kunci dan nilai ya, tidak berurutan dan mutable. Mutable apa artinya? Mutable itu bisa diubah ya. Ditulis dalam tanda kurung kurawal dengan formatnya key.2 value. Jadi key ini harus unik dan immutable, misalnya string atau angka, sedangkan value bisa apa saja. Dan key ini tidak bisa diubah ya. Jadi sebagai nilai yang unik atau biasa di basis data namanya primary key ya. Oke, saya rasa sudah kita tutup. Coba kita buat latihan 3 lagi, kembali ke project kita Visual Studio Code ya. Kita buat komentar, membuat dan memanipulasi list ya. Nah, ini kita ada contoh di sini. Kita buat variabel yang pertama namanya variabel list, isinya siswa buka kurung kurawal, nama misalnya Budi, kemudian umur misalkan 15 tahun, kelasnya misalnya 10A, ini bebas ya. Oke, kemudian jadi harus diupdate oleh kurung tanda petik ya, key dan value ini tetap harus diupdate dengan kurung ini ya. Sudah, kemudian kita ubah saja ya, jadi bebas ya, mau tanda petik 2 atau tanda petik 1 tidak masalah, tapi kita mau konsisten, jadi kita tanda petik 2 semua saja supaya rapi. Untuk umurnya tidak usah karena dia merupakan tipe data integer, angka ya. Kalau string wajib untuk tanda petik, sedangkan untuk umur ini value nya harus tanpa tanda petikan angka. Oke. Kita coba tampilkan di sini menggunakan print untuk tampilkan dictionary-nya ya. Jadi data dictionary-nya print, kita gunakan fungsi f string ya. Kita coba gunakan fungsi f string. Jadi kita ambil siswa, nama, terus umur, kelas ya, untuk kita print ya. Ini contoh ya. Atau bisa langsung nama ini ya, bisa langsung nama variabel siswa. Tapi coba kita running ini ya. Ini hasilnya begini, siswa Budi, umur 15, kelas 10A ya, seperti itu ya. Atau kita mau langsung saja, misalnya langsung panggil variabel siswa di sini ya. Kita langsung isi saja kurung kurawal. Siswa, ya, langsung tutup kurung kurawal ya. Kita hapus kurung kurawal.
seperti ini ya. Kita save, kemudian Ctrl S, kita running ya, masih koneksi ya. Ya, ini hasilnya. Dia tampilkan dalam bentuk dictionary ya, nama, body, umur 15, kelasnya 10A. Garis seperti itu ya. Atau kita bisa akses langsung, tidak usah pakai dictionary seperti contoh yang pertama tadi itu, hasil run pertama tadi ya. Untuk sementara kita ikut contohnya. Kita hapus saja. Ups. Ya. Coba kita running lagi. Ya, ini masih error sini. Kita lihat. Ya, ini ada tanda petik sini ya. Coba kita hapus, kita running. Ya, saya berhasil siswa budi. Nah, ini maksudnya ya, bisa tampilkan dalam bentuk desain ini, atau kita setting langsung siswa budi umur 15 kelas A. Langsung cetak isi dalam dictionary ya. Oke, saya rasa sudah untuk cara mengakses dan menampilkan dictionary. Ini hasilnya. Bisa jalankan di terminal atau di Jupyter Shell ya. Kita kembali saja. Hasilnya sudah ya. Kita kembali ke hasilnya dictionary ya. Jadi silahkan dilatih-latih, dicoba-coba sehingga lebih mudah dipahami lagi ya. Oke, misalkan kita tambah lagi 1 KN value, hobinya titik 2 misalnya bermain sepak bola. Oke, kemudian kita save, kita running lagi. Nanti dia tambahkan lagi di sini. Dia tambahkan lagi hasilnya yang kita sudah tambah. Nama Budi, umur 15, kelas 10, hobinya bermain sepak bola. Ya, ini cara mengakses dictionary ya, cara memanipulasi dictionary. Jadi intinya dictionary itu ada pasangan key dan value-nya. Ini tadi sudah mengakses value langsung siswa nama, berarti outputnya nama Budi. Menambahkan juga tadi sudah. Ya, ini kita coba mengakses value. Kita langsung nama siswa ya. Kita coba Ctrl S, kemudian kita running. Ya, dia tampilkan dictionary-nya, data dictionary, kemudian dia tampilkan namanya Budi ya. Ya, cara aksesnya siswa key-nya, kita panggil key-nya ya. Berarti nanti dia tampilkan value-nya ya. Gitu cara aksesnya ya. Ya, ini nama ya, 15 ini umur ya. Menambahkan pasangan key and value ya. Misalkan siswa, alamatnya kita tambahkan alamat key-nya, alamat, value-nya Jalan Merdeka nomor 10. Oke, ini untuk menambahkan dictionary-nya. Jadi kita cetak print fungsi f-string. Setelah menambahkan alamat, kita coba hasilnya siswa ya. Setelah menambahkan alamat, nama Budi, umur 15, kelas 10, hobi bermain sepak bola, alamatnya Jalan Merdeka ya. Seperti itu ya untuk dictionary-nya. Oke. Kemudian kita kembali ke materinya. Jadi setelah menambahkannya ini ya, sekarang kita lanjut untuk mengubah ya. Kita coba memanipulasi dictionary. Kita lanjut lagi. Ya, kita tambahkan lagi komentar, mengubah value ya, mengubah nilainya ya. Jadi siswa kita akses umur,
K-nya umur, kita ubah value-nya 15 menjadi 16 tadi ya. Oke, print. Setelah mengubah umur, oke, tampilkan dictionary siswa. Coba kita save, Ctrl S saja. Jadi ini umur yang pertama, ini kan 15 ya. Ketika kita ubah hasilnya, coba kita tampilkan juga umur siswa ya setelah diubah ya. Ya ini, jadi umurnya sudah 16. Oke. Ya, karena kita sudah lakukan perubahannya, cukup dengan menambahkan key dan juga value-nya. Jadi seperti update begitu ya. Nah, jadi awalnya 15, sekarang sudah 16. Dan lainnya silahkan diubah yang lainnya. Misalnya kita coba nama di sini pertama. Namanya Budi, saya ubah menjadi Maklon FR. Kemudian saya coba run. Ya. Ini umur masih ya, kita ganti saja nama. Oke. Ya, body Maklon ya. Tinggal ganti umurnya ya. Sebenarnya nama itu ya. Oke, jadi intinya logikanya paham ya. Siswa nama mengakses value berdasarkan key. Menambah key and value dilakukan dengan misalnya contoh siswa tadi kan, misalnya nama, ini kan contohnya IPK ya. Nah, ini pasangan key and value-nya ya kita tambahkan. Oke, saya rasa sudah ya, itu sudah untuk dictionary-nya, data dictionary-nya. Terakhir kita coba menggunakan kita lanjut ke set. Jadi set adalah koleksi data yang tidak urutan ya, tidak terindeks dan tidak mengizinkan duplikasi. Jadi ditulis dalam tanda kurung kurang atau menggunakan set. Jadi ini operasi umumnya yaitu union, intersection, dan difference. Jadi ini membuat dan memanipulasi set ya. Kita akan coba ini ya, membuat dan memanipulasi set. Kita coba latihan 4. Buat lagi di folder project kita latihan 4, hari ke-4 latihan 4 ya. Ini kita sudah buat latihan 4.py. Kita coba satu-satu di sini. Yang pertama kita tambahkan variabel angka dengan tipe data set. Jadi ini 1 ya, coba 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian print ya, angka set awal ya. Set awalnya angka ya, dari data awalnya kita coba tampilkan angkanya ini. Coba kita running. Nah, ini dia masih koneksi ke environment ya. Ini set awalnya kita ya 1 sampai 5 ya. Kemudian kita lanjut untuk menambah elemen ya. Jadi untuk set kita gunakan fungsi add untuk penambahan elemen ya. Jadi ini kan ada elemen ini ada 4 indeks ya. 5 indeks ya. 5 indeks dimulai dari 0. Jadi indeks 0 itu 1, indeks 1 itu 2, indeks 2 itu 3, indeks 3 itu 4, indeks 4 itu 5. Sekarang kita mau tambah indeks yang ke-5 ya. Atau indeks ke-6 bebas ya. Nah, jadi ini kita langsung loncat indeks ke-6 ya. Oke. Coba kita running. Ya, ini penambahannya. Setelah penambahannya ada 6 di sini ya. Oke. Sudah berhasil ya. Jadi kemudian kita coba lagi untuk operasi set. Jadi set ini bisa kita lakukan operasi. Dari contoh ya, kita buat operasi set yang misalnya set 1 kita buat variabel set 1. Jadi 1 2 3 ya. Set 1-nya 1 2 3. Pastikan dalam kurung awal ya. 1 2 3. Oke, kemudian set 2-nya 3 4 5 ya. Oke. Kemudian kita coba lakukan fungsi union, intersection, dan juga difference ya. Jadi print gunakan fungsi
f-string saja nanti. Ya, jadi untuk unionnya set 1 set 2. Oke. Sorry, ini variabelnya ya. Set 1 set 2, kemudian intersectionnya dan juga difference-nya ya. Print ya, intersectionnya set 1 and set 2, kemudian difference-nya set 1 kurang set 2. Jadi inilah fungsi dalam set ya, ada union, ada intersection, dan juga ada difference. Jadi add untuk menambahkan elemen ke set, union untuk menggabungkan semua elemen dari dua set, intersection mengambil elemen yang sama dari dua set, difference mengambil elemen yang ada di set 1 tapi tidak ada di set 2. Jadi itu perbedaannya, difference kan beda ya. Jadi saya rasa ini coba kita hapus, kita running. Ya, ini hasilnya. Dari set awalnya 1 sampai 5, penambahan sudah ada 6. Unionnya itu gabung ya. Jadi 1 2 3, karena 3 ada 2 maka cukup dia tambahkan 1 aja. Intersection ini 3 ya, karena ada data di antara set 1 dan set 2 hanya 3 saja ya. Maka ditampilkan 3, sedangkan difference-nya perbedaannya hanya 1 dan juga 2 ya. Kan dia tidak ada di data yang set kedua itu. Jadi itulah operasi set ya, untuk cara melakukan manipulasi struktur data dengan masing-masing struktur data, mulai dari list, ada juga dictionary, ada tuple, dan juga ada set. Jadi saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk praktik contoh untuk program sederhana dengan menggabungkan yang struktur kontrol sebelumnya videonya dan juga struktur data. Sekian dan terima kasih.